بسم الله الرحمن الرحيم. Wa'an Abi Hurairah, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahul khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arsi inna rahmati taulibu ghadabi wa fi riwayatin ghalabat ghadabi wa fi riwayah sabaqat ghadabi. Hadis ini juga muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahul khalqa, lamma setelah, khalaqallahul khalqa Allah menciptakan makhluk. Allah menciptakan langit dan bumi, begitu juga makhluk yang lain. Kataba fi kitabin, Allah menuliskan di dalam kitab. Kitab apa di sini? Di dalam syarah daripada Nuzhatul Muttaqin sini disebutkan min suhufil malaikah, dari suhuf malaikat. Jadi setelah Allah menciptakan makhluk, Allah menuliskan di dalam kitab yang oleh penyusun daripada Nuzhatul Muttaqin disebutnya min suhufil malaikah, dari suhuf para malaikat. Fa huwa indahu fawqal arsy, yaitu di sisinya, di sisi Allah, di atas aras, di atas singgasana aras. Apa yang dituliskan di dalam kitab tersebut? Inna rahmati taulibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku, rahmat Allah, taulibu mengalahkan, ghadabi murkaku. Di rahmat Allah mengalahkan murkanya, mengalahkan amarahnya. Dalam jalur yang lain yang di sini oleh Imam An-Nawawi tidak disebutkan. Sebab kitab Riyadhus Shalihin ini merupakan kitab yang sifatnya praktis untuk amalan kehidupan harian. Jadi tidak disebutkan jalur sanadnya secara terperinci.
Di sini ada sekian banyak jalur riwayat yang semuanya itu dalam redaksi awalnya itu sama. Yang sama itu lamma khalaqallahul khalqa kataba fi kitabin wa indahu fawqal arsy. Itu sama riwayatnya. Cuma berbeda dalam jalur penyampaian yang pada dasarnya sama. Sebab sahabat-sahabat yang mendengar sabda Rasulullah itu di dalam penyampaiannya tidak ada yang menyampaikan persis lafaznya begitu, tapi ada juga yang menyampaikan pengertiannya dalam bahasanya. Oleh sebab itu ada berbagai redaksi. Kalau redaksi yang pertama tadi berbunyi inna rahmati taulibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Tapi ada lagi versi yang lain yang sama-sama diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Walabat wadabi. Kalau yang pertama tadi taulibu wadabi, ya, lafaznya dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Sedangkan riwayat yang lain walabat, bentuknya kata kerja masa lalu fi'il madhi. Pengertiannya sama juga. Walabat wadabi. Terjemahan bahasa kitanya sama, mengalahkan murkaku. Wa fi riwayatin, dalam satu versi atau riwayat yang lain, sabaqat wadabi, mendahului murkaku. Allah hendak murka, tapi murkanya itu didahului oleh rahmatnya. Tidak jadi. Apa pelajaran yang dapat kita kutip dari sabda Rasulullah yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini? Belum lahir kita ke dunia ini sudah dicatatkan oleh Allah dalam kitab di atas aras di sisi Allah bahwa rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Artinya kita sebagai hamba Allah tidak pantas berputus asa dari rahmat Allah. Apapun persoalan-persoalan dalam hidup kita ini. Sebab hidup ini tidak lepas dari masalah-masalah. Belum lahir ke dunia ini, masalah itu sudah ada. Dalam rahim ibu baru kita sudah ada masalah-masalah. Iya kan? Jadi kehidupan dunia ini tidak lepas dari masalah-masalah, dari suka duka kehidupan, dari sakit dan senang. Kadang-kadang permasalahan hidup itu bisa membuat jiwa kita ini down, jatuh, sehingga membuat stres, putus asa, seolah-olah hidup kita ini tidak disayangi oleh Allah. Maka dengan adanya hadis seperti ini, pesan yang disampaikan oleh Rasulullah, maka jelas bagi kita rahmat Allah itu sangat luas. Kalaupun kita ini bersalah, jangan berpikir
daripada basah, lebih baik mandi sekalian ya. Sudah berbuat salah, tidak mau bertobat karena merasa tanggung-tanggung gitu. Nah, justru itu pula pada kesempatan yang lain ayat Al-Quran seperti juga dikutipkan di dalam bab ini, di awal bab dulu ya, melarang kita itu berputus asa dari rahmat Allah. Hanya orang yang tidak percaya atas rahmat Allah itu yang berputus asa. Orang yang tidak percaya kepada Allah yang berputus asa dari rahmat Allah. Oleh karena itu pula lah Allah sangat murka kepada manusia yang bunuh diri. Bunuh diri dia karena ada persoalan sulit dalam hidupnya. Tidak mengadu dia kepada Allah. Itu tidak percaya namanya kepada Allah. Ada persoalan kesusahan dalam hidup, bunuh diri dia. Nah, kan bunuh diri. Kenapa? Tidak percaya dia kepada rahmat Allah. Ibarat orang yang berjalan ini, datang musim panas, dikiranya panas untuk selama-lamanya, atau ketika musim hujan, dikiranya hujan untuk selama-lamanya. Maka dengan adanya kita membaca hadis Rasulullah seperti ini, bagaikan payung bagi kita di kala panas dan hujan. Susah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bersalah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut tadi bagaikan payung. Payung itu kan tidak menghentikan hujan, tidak menghentikan panas. Ketika kita berjalan dalam hujan, ada payung, kita tidak akan basah, tidak akan basah kuyup. Walaupun kita tidak menghentikan hujan. Begitu juga dengan bimbingan agama ini, bimbingan Rasulullah. Kesusahan-kesusahan mungkin tidak berhenti dari kita, tapi ketika kita menghadapi masalah-masalah itu, ibarat hujan tadi tidak basah kuyup, ibarat panas tadi tidak kepanasan. Masalah-masalah itu untuk dilalui, bukan untuk dikutuk. Nah, ini rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Kemudian masih bersumber dari Abu Hurairah, Imam An-Nawawi di sini mengutip hadis yang masih bersumber tapi agak panjang di sini. Qala, kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmatnya itu 100 bahagian. Jadi rahmat Allah itu diciptakannya, dijadikannya 100 bahagian.
Fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'in, maka Allah masih menahan di sisinya sebanyak 99 bahagian rahmatnya. Jadi dari 100 bahagian rahmat yang dijadikan oleh Allah tadi, masih Allah tahan di sisinya sebanyak 99 bahagia. Wa anzala fil ardi juz'an wahida, dan dia, yaitu dia Allah, menurunkan di bumi ini satu bahagian dari 99 dari 100 tadi, dari 100 bahagian rahmat itu kasih sayang dari Allah itu, diturunkannya satu bahagian ke bumi ini. Famin zalikal juz'i, dari bahagian itulah, bahagian itu mana tadi? Rahmatnya yang satu yang diturunkannya ke bumi ini. Yatarahamul khalaiqu, tarahama yatarahamu, itu wazan tafa'ul, yaitu musyarakah, yang berarti saling berkasih sayang. Al-khalaiqu, makhluk-makhluk, maksudnya seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi, di bumi ini, saling berkasih sayang dengan satu bahagian rahmat yang dijadikan oleh Allah tadi, yang diturunkannya ke bumi. Hatta tarfa'ud dabbatu hafiraha an waladiha, sehingga hewan tunggangan mengangkatkan kakinya dari anaknya. Jadi ad-dabbah di sini maksud hewan tunggangan seperti kuda, onta, apalagi keledai. Oleh hewan tunggangan ini, onta, kuda tadi, diangkatnya kakinya dari anaknya, khasyata an tusibaha, karena hewan ini khawatir kakinya itu akan mengenai anaknya. Waktu menyusukan anaknya, hewan ini ya, diangkatnya kakinya menghindarkan jangan sampai konai anaknya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, dalam versi yang lain lagi, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah, sesungguhnya milik Allah itu ada 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami ya. Wal hawami, dari yang 100 rahmat itu, anzala minha rahmatan wahidah, dia Allah menurunkan darinya satu rahmat, bainal jinni wal insi, di antara jin, manusia, wal bahaim, hewan ternak, wal hawami, dan hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang berbisa. Rahmat yang satu itu yang diturunkan oleh Allah, itulah yang Allah sebarkan di antara jin, manusia, hewan ternak, binatang berbisa. Wa biha yata'atafun,
dengan rahmat yang satu itu mereka saling berkasih-kasihan. Dengan yang satu itu saling berkasih-kasihan. Wa biha yatarahamun. Dengan rahmat yang satu itu mereka saling sayang menyayangi. Wa biha ta'tiful wahsu ala waladiha. Dengan rahmat yang satu itu pula al-wahsu, binatang liar, menaruh kasihan kepada anaknya. Katakanlah koro ataupun harimau menaruh kasihan kepada anaknya. Saya ada cerita kawan yang menembak dulu. Ditembaknya koro tuh anaknya. Pokoknya ada anak semua anak. Topek kah pokoknya oleh Pak. Itu kawannya. Ketika ia hendak jatuh dipeluknya anaknya tuh. Lotir. Kasihan. Dipeluknya, dicium untuk urat itu. Diletakkan anaknya di atas. Hah? Tidak. Apa kata kawan tuh? Sojak itu ndak dipesumpan ndak lagi. Mencali apa? Indonya no. Menembak-nembak. Ibu terumai. Kenapa? Kira tadi memperlihatkan kasih sayang kepada anak. Itu bahagian dari rahmat yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Wa akharallahu ta'ala tis'an wa tis'ina rahmatan. Dan Allah masih mengundurkan sebanyak 99 rahmat yarhamu biha ibaduhu yaumal qiyamah, yang dengan 99 itu nanti dengan rahmat 99 itu hamba-hambanya akan berkasih-kasihan pada hari kiamat. Ya, nantilah kita sambung, ini masih ada lagi sambungan di sini. Artinya dari bab ini harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala.